Jika kamu berdiri di tepi pantai hari ini, memandang cakrawala yang tenang, atau merasakan angin sepoi-sepoi, kamu mudah untuk tertipu. Kamu mungkin berpikir bahwa bumi adalah tempat yang ramah, stabil dan dirancang untuk kenyamanan. Namun, persepsi itu adalah sebuah ilusi yang berbahaya. Ketenangan yang kita nikmati saat ini hanyalah jeda singkat dalam sebuah drama kekerasan planet yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Jauh di bawah kaki kita dan jauh di masa lalu, bumi adalah arena pertarungan energi yang brutal. Kisah planet ini bukanlah kisah tentang kedamaian, melainkan kisah tentang badai. Badai yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menciptakan. Ini adalah sejarah tentang bagaimana atmosfer, lautan, dan daratan saling bertumbukan dalam skala yang sulit dibayangkan oleh akal manusia modern. Selamat datang di masa lalu bumi yang sebenarnya. Badai sudah ada jauh sebelum manusia, bahkan sebelum hewan besar. Ketika kamu mendengar kata badai, imajinasimu mungkin langsung memproyeksikan gambar atap rumah yang terbang, banjir di jalan raya kota, atau peringatan cuaca di layar televisi. Kita cenderung melihat badai sebagai gangguan terhadap peradaban. Namun, dalam kronologi kosmik, badai adalah penghuni asli planet ini. Kita hanyalah pendatang baru yang kebetulan menumpang hidup di sela-sela waktu istirahat mereka. Mari kita putar balik waktu ke 4,5 miliar tahun yang lalu, pada masa Heidean. Ketika bumi baru saja terbentuk, planet ini adalah bola panas yang berputar liar. Tidak ada benua hijau, tidak ada samudra biru. Yang ada hanyalah lautan magma yang berbicara. Namun, di atas permukaan neraka itu, atmosfer primitif mulai terbentuk. Gas-gas vulkanik menyebar keluar, gravitasi menariknya, dan interaksi pertama antara panas internal bumi dan dinginnya ruang angkasa telah dimulai. Saat itu, bumi berputar jauh lebih cepat daripada sekarang. Satu hari mungkin hanya berlangsung 6 jam. Rotasi yang sangat cepat ini menciptakan gaya Coriolis yang sangat ekstrim. Ini adalah sebuah gaya fisika yang membelokkan arah angin. Akibatnya, atmosfer purba tidak pernah diam. Angin topan raksasa yang kecepatannya jauh melampaui badai kategori 5, menderu tanpa henti di atas lautan magma dan kerak tipis yang baru membeku. Badai ini terjadi dalam kegelapan dan kekacauan, miliaran tahun sebelum ada mata yang bisa melihatnya, sebelum ada pohon yang bisa tumbang karenanya, dan sebelum ada dinosaurus yang berjalan di muka bumi. Badai adalah denyut nadi pertama planet ini, sebuah mekanisme termodinamika murni untuk memindahkan panas dari satu tempat ke tempat yang lain. Kehidupan tidak menciptakan cuaca. Kehidupan muncul di tengah-tengah badai yang sudah mengamuk selama ribuan milenium. Atmosfer purba lebih tebal, badai jauh lebih brutal. Cobalah kamu bayangkan bernafas di bumi 3 miliar tahun yang lalu. Kamu tidak akan bisa, bukan hanya karena kurangnya oksigen, tetapi karena tekanan udaranya akan menghancurkanmu. Atmosfer awal bumi adalah selimut tebal yang menyesakan. Analisis isotop dari batuan purba menunjukkan bahwa atmosfer masa lalu didominasi oleh karbon dioksida, nitrogen, dan uap air dalam konsentrasi yang sangat ekstrim. Atmosfer ini jauh lebih padat dan berat dibandingkan udara tipis yang kita hirup sekarang. Dalam fisika atmosfer, kerapatan udara adalah kunci kekuatan badai. Semakin padat modium udara, semakin besar energi kinetik yang bisa disimpannya dan semakin kuat daya dorongnya. Bayangkan angin yang bertiup dengan kecepatan 100 km per jam hari ini. Angin itu bisa menumbangkan pohon. Namun, di atmosfer purba yang lebih padat, angin dengan kecepatan yang sama akan terasa seperti dinding air yang menabrakmu. Itu memiliki momentum yang jauh lebih besar. Selain itu, atmosfer tebal ini
berfungsi sebagai perangkap panas yang sangat efisien. Efek rumah kaca terjadi secara ekstrim. Panas yang terperangkap ini adalah bahan bakar bagi sistem cuaca. Dalam termodinamika, badai adalah mesin panas. Ia mengambil energi panas dan mengubahnya menjadi gerakan mekanis. Dengan suplai panas yang melimpah dan atmosfer yang berat, badai purba bukanlah peristiwa lokal. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai hypersense atau badai planet. Ya, sistem cuaca raksasa yang bisa menutupi separuh belahan bumi dan bertahan selama berminggu-minggu, mengaduk lautan dan atmosfer dalam satu putaran kekerasan yang tak henti-hentinya. Hujan purba bisa turun selama ribuan tahun tanpa henti. Kita sering mengeluh jika hujan turun selama 3 hari berturut-turut. Namun, ada satu periode dalam sejarah bumi yang membuat banjir modern terlihat seperti tetesan air belaka. Ini terjadi ketika bumi mulai mendingin setelah fase pembentukannya. Selama jutaan tahun awal, suhu permukaan bumi mulai panas untuk air cair. Semua air yang ada di planet ini berbentuk uap, melayang di atmosfer sebagai awan raksasa yang menyelimuti seluruh dunia. Namun, begitu kerak bumi mendingin di bawah titik didih air, sesuatu yang monumental terjadi, yakni proses kondensasi besar. Uap air yang jumlahnya setara dengan seluruh isi samudra saat ini mulai berubah menjadi cair. Langit seolah runtuh, hujan mulai turun. Tapi ini bukan hujan biasa. Ini adalah hujan global yang turun dengan intensitas badai tropis. Tetapi terjadi di seluruh permukaan planet secara serentak. Dan hujan ini tidak berhenti. Geologi mencatat bahwa hujan ini mungkin berlangsung terus-menerus selama ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Bayangkan suara bising air yang menghantam batuan panas tanpa henti, siang dan malam, abad demi abad. Air ini mengisi cekungan-cekungan raksasa di kerak bumi. Inilah saat kelahiran samudra. Badai hujan purba ini adalah peristiwa hidrologi terbesar dalam sejarah tata surya kita. Air yang jatuh melarutkan gas-gas vulkanik di atmosfer, menciptakan hujan yang bersifat asam dan korosif. Ini bukan sekadar cuaca buruk. Ini adalah mekanisme pembentukan dunia yang mengubah planet batu kering menjadi planet biru. Badai purba membentuk sungai, lembah, dan pegunungan awal. Sebelum kehidupan tanaman muncul di daratan, permukaan bumi adalah tempat yang asing dan tandus. Tidak ada akar pohon untuk menahan tanah. Tidak ada rumput untuk menyerap air. Ketika badai purba menerjang daratan, tidak ada yang menghalanginya. Erosi terjadi pada skala yang katastrofik. Tanpa vegetasi yang berfungsi sebagai penyangga, hujan deras langsung menghantam batuan telanjang. Air mengalir dengan kecepatan tinggi, membawa sedimen kasar, pasir, dan kerikil yang bertindak seperti amplas, menggerus permukaan bumi dengan agresif. Sungai-sungai pertama di bumi tidak mengalir dengan tenang dan berkelok-kelok seperti sungai Amazon atau sungai Nil saat ini. Mereka adalah sistem sungai teranyam yang liar, dangkal, luas, dan berpindah-pindah dengan cepat akibat banjir bandang yang terjadi hampir setiap kali badai datang. Badai purba menyediakan energi kinetik yang diperlukan untuk memahat landscape awal ini. Lembah-lembah dalam yang kita lihat pada batuan tertua adalah bekas luka dari aliran air yang dipicu oleh badai ini. Bahkan pegunungan purba pun perlahan diratakan oleh kekuatan angin dan hujan. Badai adalah pahat alam semesta. Tanpa badai ekstrim di masa lalu, distribusi mineral, pembentukan lapisan sedimen, dan topografi benua tidak akan seperti yang kita kenal sekarang. Arsitektur permukaan bumi adalah monumen dari kekerasan cuaca masa lalu. Perubahan iklim ekstrim pernah terjadi berkali-kali, bukan sekali. Dalam diskusi modern, kita sering berbicara tentang perubahan iklim sebagai sebuah anomali atau krisis baru. Namun jika kamu membaca buku harian geologi bumi, lapisan batuan dan inti es,
kamu akan menemukan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya konstanta. Bumi tidak pernah statis. Planet ini memiliki mood swing atau perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Planet ini berayun seperti pendudum raksasa antara dua kondisi ekstrim, yakni bumi rumah kaca, di mana tidak ada es sama sekali bahkan di kutub, dan bumi rumah es, di mana gletser bisa mencapai khatulistiwa. Setiap kali pendulum ini bergerak, badai adalah mekanisme penyerta utamanya. Perubahan iklim bukan hanya soal suhu naik atau turun, tapi soal perpindahan energi. Ketika bumi memanas atau mendingin dengan cepat, gradien suhu, perbedaan suhu antara ekuator dan kutub, ini berubah drastis. Perbedaan inilah yang menggerakkan mesin cuaca. Jika bumi memanas cepat, lautan menguap lebih banyak, menyuntikkan bahan bakar uap air ke atmosfer. Ini memicu badai basah yang eksplosif. Jika bumi mendingin, sirkulasi atmosfer berubah, menciptakan badai angin kering dan dingin yang menyapu benua. Badai adalah respon refleks sistem bumi. Ketika keseimbangan energi terganggu, planet ini berteriak melalui badai untuk mencoba mendistribusikan ulang panas tersebut. Zaman es global memicu badai salju planet skala dunia. Salah satu babak paling menakutkan dalam sejarah iklim adalah periode Cryogenian, sekitar 720 hingga 635 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan menyebutnya sebagai hipotesis Snowball Earth atau bumi bola salju. Pada masa ini, es meluas dari kutub hingga hampir bertemu di khatulistiwa. Bumi tampak seperti bola putih raksasa yang melayang di ruang angkasa. Namun jangan bayangkan ini sebagai dunia yang sunyi dan beku diam. Justru sebaliknya, ini adalah dunia dengan badai salju yang ganas. Meskipun permukaannya dingin, inti bumi tetap panas dan gunung berapi tetap meletus, mencoba menembus lapisan es. Peradaban suhu ekstrim antara permukaan es yang memantulkan hampir semua sinar matahari, atau efek albedo, dan titik panas vulkanik atau area laut terbuka yang tersisa, menciptakan ketidakstabilan atmosfer yang luar biasa. Model iklim menunjukkan bahwa angin katabatik, angin yang jatuh dari ketinggian es, akan bertiup dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, menyapu ribuan kilometer tanpa terhalang oleh pohon atau bangunan. Badai salju di masa ini bukan berlangsung beberapa jam, melainkan bisa menyelimuti benua selama berbulan-bulan. Badai ini berperan penting dalam sirkulasi debu dan nutrisi yang secara ironis nantinya akan memicu ledakan kehidupan saat es mencair. Tapi saat itu terjadi, bumi adalah neraka putih yang diamuk angin. Pemanasan global alami memicu badai panas dan hujan asam. Di ujung spektrum yang berlawanan, kita memiliki peristiwa seperti Paleosen-Eosen Thermal Maximum atau PETM sekitar 56 juta tahun yang lalu, atau krisis akhir masa Permian, The Great Dying. Ini adalah masa ketika gunung berapi raksasa seperti di Siberian Traps memuntahkan triliunan ton karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Bumi menjadi sangat panas. Lautan di khatulistiwa mungkin mencapai suhu 40 derajat Celcius. Panasnya seperti air mandi hangat. Apa yang terjadi pada cuaca? Ia menjadi monster. Panas berlebih ini menciptakan hypersense yang disebut sebelumnya. Badai siklon tropis bisa tumbuh hingga ukuran benua, didorong oleh lautan yang mendidih. Namun, kengeriannya tidak berhenti di angin. Atmosfer yang jenuh dengan CO2 dan sulfur dioksida bereaksi dengan uap air. Awan menjadi kuning pekat. Hujan yang turun adalah hujan asam sulfat lemah. Badai hujan asam ini melarutkan batuan kapur, membuat lautan menjadi asam, dan menghancurkan ekosistem karang purba. Di darat, badai panas dan kering memicu kebakaran hutan global. Bukti fosil menunjukkan lapisan arang yang luas dari masa-masa ini. Badai api dan badai asam bekerja sama memuntahkan biosfer, membuktikan bahwa panas berlebih adalah resep untuk bencana atmosferik.
badai purba mengubah komposisi atmosfer. Badai bukan sekadar fenomena fisik. Mereka adalah reaktor kimia raksasa. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kilatan petir dalam badai mengubah kimia udara di sekitarmu. Di bumi purba, badai petir terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang jauh lebih tinggi. Kilatan petir ini memiliki energi yang cukup untuk memecah ikatan molekul nitrogen. Ini memungkinkan nitrogen bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk nitrat. Nitrat ini kemudian jatuh ke tanah bersama hujan. Ini adalah pupuk alami. Tanpa badai petir yang terus-menerus di masa awal bumi, tanah dan lautan mungkin akan kekurangan nitrogen yang dapat digunakan oleh kehidupan sederhana. Selain itu, badai juga mempercepat siklus karbon silikat. Hujan lebat yang didorong oleh badai menggerus batuan silikat. Proses pelapukan ini menarik CO2 dari atmosfer dan menguncinya dalam bentuk sedimen karbonat di dasar laut. Ini adalah termostat alami bumi. Badai membantu mencuri atmosfer dari kelebihan karbon dioksida selama jutaan tahun. Tanpa mekanisme pencucian yang dipacu oleh badai ini, efek rumah kaca di bumi mungkin akan tak terkendali seperti di Venus, menjadikan planet ini mustahil untuk dihuni. Kehidupan awal harus bertahan dari badai, bukan menikmatinya. Ada pandangan romantis bahwa alam adalah ibu yang mengasuh. Namun bagi kehidupan sel tunggal pertama yang muncul di bumi, alam adalah penyiksa. Kehidupan awal, seperti mikroba dan stromatolith, tidak tumbuh di kolam yang tenang dan damai. Mereka tumbuh di zona perang. Wilayah pasang surut purba, tempat stromatolith berkembang biak, secara rutin dihantam oleh gelombang badai yang jauh lebih besar dari yang kita lihat sekarang. Karena bulan saat itu berada lebih dekat dengan bumi, menciptakan pasang surut yang sangat ekstrim. Mikroba ini harus berevolusi dengan memiliki dinding sel yang kuat, kemampuan melekat yang hebat, dan mekanisme perbaikan DNA yang cepat untuk mengatasi radiasi dan fluktuasi kimia akibat badai. Badai mengaduk sedimen, menutupi koloni bakteri dengan lumpur, mengubah salinitas air secara tiba-tiba, dan memvariasikan suhu secara drastis. Organisme yang tidak bisa beradaptasi dengan kekacauan ini langsung punah. Hanya mereka yang tangguh, fleksibel, dan oportunis yang bisa bertahan. Badai bukanlah tempat berlindung. Badai adalah saringan seleksi alam pertama yang memastikan hanya bentuk kehidupan terkuat yang boleh mewarisi bumi. Badai purba menjadi seleksi alam yang diam-diam. Kita sering terobsesi dengan kepunahan massal akibat asteroid atau letusan gunung berapi super. Namun, pembunuh yang paling efisien dalam sejarah bumi seringkali bekerja dalam diam dan perlahan. Ya, pola cuaca yang berubah. Badai purba dan perubahan pola iklim bertindak sebagai agen seleksi alam yang konstan. Ini bukan tentang satu badai besar yang membunuh segalanya, tetapi tentang tekanan yang tak henti-hentinya. Bayangkan sebuah spesies hewan laut purba terbiasa dengan arus tenang. Tiba-tiba, perubahan iklim memicu era badai yang meningkatkan turbulensi laut selama ribuan tahun. Spesies tersebut akan mengalami kesulitan mencari makan, berkembang biak, atau mempertahankan habitatnya. Perlahan tapi pasti, populasinya menurun. Spesies yang bergantung pada stabilitas sempit, mereka akan tersingkir. Sebaliknya, yang bisa mentolerir arus deras dan air keruh akan mengambil alih. Badai purba memaksa kehidupan untuk tidak pernah merasa nyaman. Ia mendorong inovasi biologis dengan cara yang kejam, beradaptasi dengan kekacauan, atau lenyap dari catatan fosil. Setiap lonjakan iklim ekstrim selalu diikuti era evolusi baru. Sejarah bumi menunjukkan pola yang menarik. Kekacauan hampir selalu melahirkan inovasi. Setelah periode badai ekstrim dan iklim yang tidak stabil, biosfer seringkali meledak dengan keragaman baru. Contoh paling nyata adalah setelah periode Snowball Earth.
Setelah jutaan tahun terkunci dalam es dan badai salju global, bumi mulai memanas, es mulai mencair, dan badai nutrisi dari daratan membanjiri lautan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ledakan Kambrium atau Cambrian Explosion. Tiba-tiba, kehidupan menjadi kompleks, besar, dan beragam. Begitu juga setelah kepunahan massal Permian yang dipicu oleh badai panas dan hujan asam. Ketika iklim akhirnya stabil, meskipun butuh jutaan tahun, reptil purba mulai berevolusi menjadi bentuk-bentuk baru yang akhirnya memunculkan dinosaurus. Badai menghancurkan tatanan lama, meruntuhkan dominasi spesies tertentu, dan mengosongkan ceruk ekologis. Ruang kosong inilah yang kemudian diisi oleh eksperimen evolusi baru. Badai adalah agen pemusnah sekaligus pembuka jalan bagi babak baru kehidupan. Bumi tidak pernah stabil, ia hanya terlihat tenang sekarang. Kita hidup di zaman Holosen, sebuah periode geologis yang dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu, setelah zaman es terakhir berakhir. Kebetulan sekali, ini adalah salah satu periode iklim paling stabil dalam sejarah panjang bumi. Suhu relatif konstan, level laut stabil, dan pola badai dapat diprediksi. Stabilitas inilah yang memungkinkan manusia bercocok tanam dan membangun peradaban. Namun, kita sering membuat kesalahan fatal dengan menganggap bahwa kestabilan Holosen adalah norma atau kondisi standar bumi. Faktanya, stabilitas adalah pengecualian. Norma bagi planet ini adalah fluktuasi. Jika kita melihat grafik suhu dari CO2 selama 500 juta tahun terakhir, garisnya naik turun dengan liar seperti roller coaster. Periode tenang yang kita nikmati hanyalah jeda nafas singkat di antara dua fase gejolak. Badai purba mengajarkan kita bahwa keseimbangan di bumi itu rapuh, sementara dan mudah untuk diganggu. Badai modern adalah versi lembut dari masa lalu. Meskipun badai Katrina, topan Haiyan, atau badai Sandy terasa sangat merusak bagi kita, secara geofisika, mereka adalah versi yang sangat jinak dibandingkan leluhur mereka. Energi yang tersedia di atmosfer saat ini jauh lebih rendah dibandingkan saat Heian atau Eosen. Kandungan panas lautan memang tinggi, tapi belum sebanding dengan lautan purba yang mendidih. Gradien tekanan udara tidak se ekstrim masa lalu. Badai modern memiliki durasi hidup yang terbatas, biasanya beberapa hari hingga minggu, karena mereka cepat kehabisan energi saat menyentuh daratan atau air dingin. Bandingkan dengan sistem badai purba yang bisa bertahan memutar di atas superbenua atau di samudra global Pantalasa. Ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu karena tidak ada hambatan daratan dan suplai panas yang tak terbatas. Kita harus bersyukur atmosfer kita saat ini sedang berbaik hati. Iklim ekstrim selalu datang saat sistem bumi tidak seimbang. Pelajaran terpenting dari studi badai purba adalah tentang konsep keseimbangan energi. Bumi menerima energi dari matahari dan memancarkannya kembali ke angkasa. Jika input dan output ini seimbang, iklim stabil. Namun, ketika terjadi gangguan, baik itu dari letusan gunung berapi purba, pergeseran lempeng tektonik yang mengubah arus laut, atau pelepasan gas metana dasar laut, maka keseimbangan itu akan rusak. Ada kelebihan energi yang terjebak di dalam sistem. Badai adalah mekanisme koreksi. Ia adalah cara termodinamika alam untuk meratakan energi tersebut. Semakin besar ketidakseimbangan, semakin ekstrim badainya. Badai tidak muncul secara acak karena nasib buruk. Mereka adalah konsekuensi fisik yang tak terelakkan dari sistem yang terganggu. Pola ini konsisten sepanjang 4,5 miliar tahun. Ganggu keseimbangan, dan badai akan datang untuk membereskannya. Badai purba mengajarkan satu hal, bumi tidak pernah diam. Sebagai penutup, melihat kembali sejarah badai purba,
mengubah cara kita memandang tempat tinggal kita. Bumi bukanlah sekedar batu besar yang pasif, sebuah panggung mati tempat kehidupan bermain drama. Bumi adalah entitas yang aktif, dinamis dan gelisah. Ia memiliki metabolisme sendiri. Ia bernafas melalui siklus karbon, berkeringat melalui hujan, dan menggigil melalui zaman es. Badai adalah detak jantung dari sistem yang kompleks ini. Sejak awal sejarahnya, badai adalah cara utama bumi berbicara dan bereaksi. Ketika kita melihat awan gelap berkumpul di langit hari ini, kita tidak hanya melihat cuaca, kita sedang menyaksikan proses purba yang sama yang membentuk benua, mengisi lautan, dan menantang kehidupan untuk terus bertumbuh. Badai mengingatkan kita bahwa kita hidup di atas planet yang hidup, bertenaga dan selalu bergerak. Sejarah bumi adalah sejarah tentang badai, dari angin supersonik di masa Hadean hingga hujan asam di masa kepunahan massal. Iklim ekstrim adalah pengukir sejati wajah planet ini. Ketenangan yang kita rasakan sekarang adalah sebuah kemewahan geologis. Memahami badai purba bukan hanya tentang mempelajari masa lalu, tetapi juga memahami kekuatan sebenarnya dari planet yang kita pijak. Sebuah kekuatan yang sewaktu-waktu bisa bangkit kembali jika keseimbangannya terganggu.